Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8J. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Kori minta tolong ketua kelasnya untuk disiapkan berdoa terlebih dahulu. Oke, baik kelas 8J. Sebelumnya Bu Kori mau cek kehadiran dulu. Adakah yang tidak hadir? Siapa? Akso sama Sheila. 2 orang. Hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ya, pencernaan, terutama di bagian ayo. Apa? Organ. Di dalam organ terjadi proses apa? Proses mekanik itu proses apa namanya? Proses pencernaan. Oke, Bu Kori mau mereview sedikit. Kalau proses pencernaan dibagi menjadi berapa? Apa dan apa? Mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik yang seperti apa? Iya, mengubah makanan dengan molekul yang besar berubah menjadi kecil, gitu ya. Berarti pakai alat apa ya? Kalau di mulut. Apakah di lambung punya gigi? Tidak. Berarti pakai apa? Oke, good. Kalau misalkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kira-kira di depan ini ada gambar apa ya? Seorang anak, katanya kata siapa dia anak-anak? Siapa ini? Mirip siapa ya? Oke, coba kalian perhatikan. Adakah perbedaan di antara ketiga gambar ini? Apa? Yang beda apanya? Apanya? Postur badannya. Coba lihat dari yang paling kiri. Nih, yang paling kiri kira-kira kenapa dia? Hah? Kurang gizi. Gimana? Kurus ya? Kurus. Yang tengah? Sedang, artinya sehat. Yang paling kanan? Bukan. Atau tadi yang bilang obesitas. Nah, kira-kira kenapa ya ketiga anak ini kok bisa berbeda-beda bentuk ukuran tubuhnya? Ada yang kurus, ada yang normal, dan ada yang overweight atau obesitas. Kira-kira kenapa? Karena pola makan dan pola hidupnya. Kenapa pola makan dan pola hidupnya? Beda-beda, Bu. Tergantung punya uangnya, gitu ya. Tergantung makanannya. Nah, oke, benar ya. Jadi, kenapa seseorang itu bisa memiliki bentuk badan yang berbeda-beda? Ada yang kurus, tapi tidak semua orang yang kurus itu penyakitan, ya. Ada orang yang kurus atau gemuk itu karena faktor genetik, faktor keturunan. Mau makan udah sebanyak apapun juga tetap aja kurus, gitu ya. Nah, itu faktor genetik. Nah, kira-kira kalau misalkan dilihat dari sini, ada yang kurus, kemudian normal, dan obesitas. Anak mana yang cenderung mempunyai atau rentan terhadap penyakit? Anak yang mana? Kurus, normal, atau obesitas? Kenapa obesitas kalian katakan cenderung rentan terkena penyakit? Why? Apa? Tidak menjaga pola makan. Sehingga apa yang terjadi? Susah jalannya, betul ya?
tadi. Jadi anak yang lebih rentan terkena penyakit itu yang obesitas, kegemukan. Karena apa? Karena pola makan dan pola hidupnya yang salah. Biasanya kalau sekarang kalian lebih suka makan junk food atau makanan yang bergizi? Bergizi. Berarti mamanya rajin masak ya? Iya, alhamdulillah kalau mamanya rajin masak ya. Tapi tren masak ini, pola hidup masak ini, itu banyak sekali, bahkan di usia muda saja konsumsi gulanya itu sangat tinggi. Contohnya seperti apa? Pernah minum yang namanya boba? Terus ada lagi kopi kenangan, kopi dari hati, kopi janji Joni. Janji jiwa. Jadi sekarang yang harus kalian tahu, yang namanya penyakit pada sistem pencernaan itu tidak menyerang orang yang tua duluan. Tidak. Yang usia muda seusia kalian pun bisa terkena gangguan pada sistem pencernaan. Ini Bu Kori sampaikan dulu, apa sih yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian itu nanti diharapkan bisa menjelaskan gejala berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kemudian bisa menganalisis apa penyebab dari gangguan tersebut. Yang ketiga, kalian bisa memberi saran terkait upaya apa yang harus dilakukan agar gangguan tersebut bisa diminimalisasi, dikurangi, atau dicegah. Keempat, kalian bisa merancang kegiatan sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan pada sistem pencernaan. Nanti setelah kalian sudah bisa merancang, kalian tulis di LKPD-nya semua. Kalian buat presentasinya di PowerPoint dan nanti akan dipresentasikan. Gitu. Ya, Bu Kori bagikan dulu LKPD-nya sekarang. Oke, sudah semuanya dapat LKPD-nya? Untuk yang pertama, nanti perwakilan kelompok akan mengambil undian. Dapat berita nomor berapa? Ya, nanti sesuai dengan undiannya akan ditayangkan beritanya dan kalian tulis inti permasalahan dari berita tersebut. Jadi kayak lagi dengerin, terus kalian amati, kalian catat apa beritanya. Tanyakan nggak terkait LKPD-nya? Tidak. Kalau tidak ada perwakilan kelompok, silakan maju ke depan. Sekarang kalian sudah dapat masing-masing nomornya setiap kelompok. Oke, sekarang kita pilih. Kelompok dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, nanti ketika kelompok 1 sudah diputar videonya, yang lain juga memperhatikan, jangan berisik, agar kelompok 1 bisa mencatat inti dari beritanya. Oke. Sekarang kita mulai. Kelompok 1 dapat nomor berapa? Nomor? Kelompok 1 yang mana? Oke, dapat nomor 2 ya. Ini berita untuk kelompok 1. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Meningkatnya diare di Bangkalan, masyarakat diharapkan lebih disiplin menjaga kesehatan lingkungan dan menerapkan pola makan anak agar bisa terhindar dari diare yang kini mulai mewabah. Tim Liputan Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Oke, sudah semua ya? Berarti semua kelompok sudah mendapatkan beritanya masing-masing. Silakan kalian bisa mulai mengisi LKPD-nya. Bu Kori beri waktu 30 menit. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke Ibu. Jangan kamu pikir dulu tentang stunting kan? Tentang stunting misalkan kegiatan apa atau program apa yang bisa kamu buat untuk mencegah tingginya tingkat stunting di Indonesia. Misalkan kamu mau ngadain program apa gitu.
Ya, nanti dalam dijelasin. wilayah keluarga. Boleh dalam wilayah keluarga atau wilayah lingkungan kecil. Ya, nanti dijelasin tujuan kamu mengadakan program itu tuh apa. Penyebab dari tadi kamu dapatnya apa? Tanya. Penyebab penyakit diabetes itu apa saja? Tadi kan ada sebetulnya di beritanya penyebabnya apa? Ya. Nah, sambil dibaca mana informasi yang udah dicari mana? Kebanyakan gula kan ya? Iya. Kan kadar gula di dalam darah. Lain juga, ini baru jawaban sementara kalian. Ya, di LKPD ini. Nanti silakan kalian perkaya kembali ketika dibuat dalam PowerPoint yang nanti akan dipresentasikan. Siapa yang bisa memberi kesimpulan atau apa ya? Yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, mengetahui jenis-jenis penyakit pada sistem pencernaan. Ada penyakit apa saja, Danar? Diare, diabetes, stunting, hepatitis. Terus sariawan iya enggak? Iya, banyak ya penyakitnya ya. Ada yang menanyakan untuk pertemuan selanjutnya dan tugasnya? Berarti kita presentasi dan evaluasi. Jangan lupa dipelajari kembali ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, Bu Kori akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8J. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Randy kemana? Randy sakit. Brahma? Tanpa keterangan? Terus? Siapa lagi? Dua orang. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang? Iya, sistem pencernaan, tapi tepatnya di bagian gangguan atau penyakit. Sekarang Bu Kori tanya dulu, siapa yang masih ingat ada penyakit apa saja atau gangguan apa saja pada sistem pencernaan manusia? Apa? Yang terus dong? Hepatitis, terus diare, diabetes, apa? Stunting. Terus apalagi kalau biasanya kalau kita jadi susah makan itu sariawan. Oh ya, pertemuan lalu setiap kelompok sudah dapat masing-masing berita ya, berita terkait beberapa penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang tugas kalian adalah harus mempresentasikan atau menyajikan hasil dari hasil dari diskusi setiap kelompok. Sudah siap untuk memulai presentasi? Sudah siap belum? Oh, siapnya nggak semangat, sudah siap belum? Mau ini dulu lah, sebelum siap kita bakal dulu semangatnya pagi-pagi. Kalau Bu Kori bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, luar biasa. Yes, gitu. Oke, coba ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kelompok 8 akan mempresentasikan tentang gangguan pada sistem pencernaan. Dilansir dari Sapa Anak Indonesia yang diketahui, terdapat sebanyak 48 anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Gejala-gejala diare. Gejala awal diare adalah sebagai lebih dan semakin panas. Gejala lain diare adalah status lembek dan cair, nyeri dan panas, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, terus menerus dan darah pada kaki. Penyebab diare. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami diare. Umumnya, diare disebabkan oleh beberapa hal berikut. Bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi, virus seperti flu, norovirus, atau rotavirus. Rotavirus adalah penyebab paling umum dari diare akut pada anak-anak. Parasit, yang merupakan organisme yang ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, alergi makanan, efek samping dari obat-obatan tertentu seperti antibiotik, obat kanker, dan antasida yang mengandung magnesium. Penyakit yang mempengaruhi lambung, usus kecil atau usus besar seperti penyakit Crohn. Masalah dengan fungsi usus besar seperti sindrom iritasi usus besar. Pencegahan diare. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah diare antara lain selalu mencuci tangan terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet atau setelah bersih dan batuk, dengan menggunakan sabun dan air bersih. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang semuanya, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin untuk kesehatan. Program mencegah gangguan pencernaan diare. Program kebersihan Life by Keeping Fresh. Tujuannya agar lingkungan bersih dan tubuh terhindar dari lingkungan yang kotor, karena lingkungan yang kotor merupakan salah satu penyebab diare. Hindari juga makanan dan minuman yang kurang terjamin kebersihan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kelompok 8 itu kan programnya adalah Life by Keeping Clean ya. Jadi harus senantiasa menjaga kebersihan. Kita harus menjaga sanitasi lingkungan atau tingkat kebersihan. Baik itu dari makanan, dari pola hidup, dari kebersihan lingkungan sekitar, kebersihan diri, dan lain-lain. Semuanya harus bersih. Ya, begitu? Nggak ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ditutup dulu. Sudah ditutup belum? Oh, sudah. Oke, silakan duduk. Oke, selesai sudah presentasi semua kelompok. Oke, coba perhatikan. Pemaparan yang kalian buat sudah baik ya. Jadi gini, ada satu hal yang harus kalian kaitkan. Semua penyakit ini tentunya itu tidak terlepas terjadi atau menyerang di organ sistem apa? Pencernaan. Berarti menyerangnya di organ bagian apa? Usus besar. Tadi bisa akibat apa? Bakteri ya? Terus apa lagi? Virus. Ada tadi dikatakan intoleransi gitu ya. Intoleransi atau sensitivitas terhadap glukosa. Jadi ada orang itu yang tidak bisa makan makanan manis sembarangan. Jadi ususnya sensitif. Kalau makanan manis atau glukosa, misalkan glukosa dari minuman atau makanan terlalu berlebihan, efeknya langsung berdampak pada dia itu diare. Bu, apakah semua orang seperti itu? Tidak, berbeda-beda. Tergantung bagaimana daya serap atau fungsi dari usus masing-masing. Sebelum evaluasi ada yang mau tanyakan dulu? Tidak? Tidak tanyakan? Di sini bukan dijelaskan dulu soal evaluasinya berbentuk esai. Tuliskan jawabannya di bagian belakang. Ya, beri nama dan kelas. Bisa dipahami? Oke. Baca baik-baik soalnya, bukan diberikan dulu. Saya berikan waktu 15 menit. Kita melakukan evaluasi terkait
pencernaan. Sebelum buku ditutup, silakan salah seorang memberikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah banyak program yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit-penyakit yang terjadi di dalam sistem pencernaan manusia. Terus programnya tidak mengatakan nasi atau mengatakan makanan sensasi. Terus Oke, terima kasih. Sekali ya kesimpulannya bahwa disimpulkan bahwa untuk mencegah gangguan pada sistem pencernaan banyak sekali program yang bisa kita lakukan. Ya, apapun programnya yang jelas berkaitan dengan kebersihan dan bagaimana cara pola makan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang sistem peredaran darah. Sampai sini buku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.